Karena dengan akal lah kemudian kita bisa membedakan halal dan haram. Kalau fokusnya hanya tentang perut, salah satu yang bisa merusak hidup kita di dunia itu adalah nafsu perut. Kita dengan hewan yang lain punya otak. Binatang juga punya otak, tapi binatang nggak punya akal. Ustadz, kenapa di wahyu pertama yang diterima Rasulullah itu Iqra, bacalah, bukan kul, makanlah? Sebenarnya kedudukan makan sama bacalah di Al-Quran itu seperti apa, Ustadz? Baik, tentu ayat Iqra, bacalah itu adalah sesuatu yang sangat penting kita perhatikan. Membaca itu adalah cara kerja akal untuk memberikan asupan supaya kita bisa tafakur, bisa tadabbur, bisa merenung terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan ilmu lah kemudian kita dibimbing untuk menjalani hidup. Nabi kemudian mengingatkan kepada kita dalam hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, dia harus ada ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa juga yang menginginkan kebahagiaan di akhirat nanti, dia harus punya ilmunya. Usaha, bertani, atau apapun yang bisa kita lakukan sebagai pendorong ma'isyah hidup kita di dunia, menafkahi, itu kan butuh ilmu. Ilmu bekerja. Ilmu itu kan bisa didapat ketika akal, hati kita diberikan asupan. Dengan belajar, dengan membaca, akhirnya kita jadi punya banyak ilmu. Dengan ilmu lah kemudian kita bisa menyusuri hidup ini dengan baik. Berarti lebih penting ilmu apa lebih penting makan, Ustaz? Kedua-duanya adalah hal yang penting. Tapi kalau mau dibandingkan ilmu dan belajar ataupun makan, kenapa yang diutamakan oleh Allah adalah belajar? Berarti Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ada hal yang lebih penting daripada makanan pokok setiap hari, yaitu asupan terhadap akal pikiran kita. Karena dengan akal lah kemudian kita bisa membedakan halal dan haram. Kalau fokusnya hanya tentang perut, salah satu yang bisa merusak hidup kita di dunia itu adalah nafsu perut. Mengenyangkan perut kita, perut keluarga, perut kolega, perut orang-orang terdekat kita. Akhirnya menghalalkan segala cara. Bisa korupsi, bisa mengambil hak orang lain. Yang penting perutnya kenyang. Di dalam Al-Quran, makan itu ada batasannya. Wala tusrifu, jangan pernah berlebihan. Tetapi berbeda ketika Al-Quran bicara tentang ilmu. Al-Quran ketika bicara tentang ilmu, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menimba ilmu dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dan menimba ilmu. Dua orang itu akan ditinggikan derajatnya. Kalau terhadap ilmu kita jangan pernah merasa puas. Tapi ketika bicara tentang makanan, kita harus punya batasan. Janganlah kemudian kita menjejali perut kita sampai kekenyangan. Karena dalam diri kita ada sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Bahkan Nabi, salah satu sunnahnya Kanjeng Nabi, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kalau bicara tentang makan, jadi makan itu secukupnya, ambil secukupnya. Karena sejatinya yang bisa menyehatkan kita adalah makanan secukupnya. Ketika berlebihan itu akan menimbun penyakit di dalam tubuh kita. Berbeda dengan ilmu, semakin banyak kita menerima ilmu, kita diberikan asupan ilmu pengetahuan, semakin banyak buku yang dibaca, semakin banyak Al-Quran yang dibaca, semakin kita bisa mentadaburi, semakin kita bisa merenung, semakin kita bisa berpikir tentang semua kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau dibandingkan ilmu ataupun makan, lebih penting ilmu. Karena dengan ilmu lah kemudian seseorang bisa lepas dari jeratan kemiskinan. Dengan ilmu, meskipun dia miskin, dia tidak mungkin menggadaikan imannya hanya untuk sesuap nasi. Ilmu yang dibimbing oleh iman lah yang menyebabkan kemiskinan atau kesulitan dalam hidup tetap tidak menggoyahkan keimanannya. Maka ilmu dan makan atau membaca dan perintah makan lebih penting membaca. Tapi Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan makanlah secukupnya. Tapi kalau makanlah sebanyak mungkin mumpung berkuasa, gimana Ustaz? Sampai melupakan
lingkungan, nggak peduli dengan lingkungan. Iya, sampai menghancurkan segala-galanya. Itulah yang kemudian jadi penyakit paling mengerikan manusia, yaitu toma, rakus. Kita jadi nggak punya batasan, nggak punya rasa cukup, nggak bisa hidup qanaah, mengambil secukupnya. Ketika ada yang lebihnya kita bisa bagi-bagikan kepada orang lain. Konsep itu nggak gagal dilakukan bagi orang yang dalam prinsip hidupnya adalah, mumpung saya berkuasa, saya akan mengambil apapun yang bisa saya ambil. Saya akan, kalau bisa, setengah wilayah negara diakuisisi oleh dirinya dan keluarga, atau semua yang menjabat adalah semua orang yang dia cintai. Itu dasarnya adalah kerakusan. Maka kerusakan lingkungan hari ini, pembabatan hutan, hancurnya ekosistem, itu terjadi karena kerakusan. Tadi ya. Saya juga pernah membaca ini, Ustaz. Kalau cuma sekedar cari makan, sekedar bekerja, monyet di hutan pun juga makan, juga bekerja. Ya. Apa bedanya dengan manusia, Ustaz? Ya. Keistimewaan manusia adalah dikasih akal pikiran. Kita dengan hewan yang lain punya otak. Binatang juga punya otak. Tapi binatang nggak punya akal. Akal itu adalah digunakan untuk berpikir, menalar sesuatu, untuk bisa memilah-milih mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal lah manusia dibimbing untuk memilih. Dia ingin mendekat kepada Tuhannya atau menjauhi Tuhannya. Dia mau melakukan kebaikan atau malah melakukan kejahatan. Akal lah yang kemudian bisa memilah-milih mana yang membuat dirinya dekat dengan Allah dan mana yang membuat dirinya semakin jauh dengan Allah. Lagi-lagi kemudian kita kembali tentang makan tadi. Makan yang berlebihan itu punya efek kita jadi malas. Kebanyakan makan, kebanyakan minum menyebabkan kita jadi mudah ngantuk, malas bekerja, malas beribadah. Dan kemudian gerakan kita yang minim, padahal makan yang banyak, akhirnya menimbun penyakit yang menyebabkan tujuan kita makan itu adalah menyambung hidup, tapi semakin banyak makan, malah semakin banyak penyakit yang ada dalam tubuh. Maka penting kemudian kita memahami tentang konsep qanaah, merasa cukup. Bolehlah kita kaya, tapi gaya hidupnya yang tidak diubah. Kita tetap sederhana, kita tetap dermawan kepada orang lain, kita tetap tidak rakus terhadap apa yang kita dapatkan atau yang belum kita dapatkan. Kita tidak terlalu ambisius untuk menguasai setengah dari negara atau mungkin menguasai semua bisnis yang ada. Tetap qanaah. Itulah yang diajarkan. Dalam sejarahnya Nabi itu tidak miskin. Nabi punya banyak sekali kekayaan. Tapi Nabi tetap hidup bersahaja dengan makan secukupnya. Hidup juga sederhana. Itu kan contoh Nabi kepada kita tentang Nabi gampang saja kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah makanan dari surga. Tapi Nabi tidak meminta itu. Mudah sekali bagi Nabi untuk membuat dirinya populer, bahkan kaya raya di Jazirah Arab. Tapi Nabi tidak meminta itu. Bahkan Nabi sebenarnya punya fasilitas doa yang mustajab, tapi tidak digunakan.